Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Tabrak pengendara motor, seorang sopir mobil dianiaya warga di Manokwari. Pakan ternak mahal, stok ayam potong di Merauke kosong. (1.500) tenaga kesehatan akan divaksin booster kedua. Minuman keras kembali menjadi biang kerok kecelakaan lalu lintas. Seorang pengendara mobil di Manokwari menabrak pasangan suami istri dan anaknya yang berboncengan sepeda motor di Jalan Condro Negoro, tepatnya di depan kantor dinas Perindakop Manokwari, Senin lalu. Belakangan diketahui pengemudi mobil tersebut dalam keadaan mabuk. Tak pelak pengemudi kendaraan menjadi sasaran pemukulan oleh warga setempat yang kesal melihat ulah pengemudi. Kecelakaan tersebut menyebabkan pengendara motor mengalami luka-luka dan patah kaki. Sementara sang istri mengalami luka lecet pada kaki sebelah kanan dan anaknya menderita luka lebam di kepala. Di mana akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 pengendara motor yang bawa motor dan boncengannya mengalami luka-luka. Ada yang luka berat dan ada yang luka ringan. Jadi terkait berita yang beredar bahwa pasca kecelakaan tersebut korban meninggal dunia itu hoaks. Jadi sementara kita sudah cek ke rumah sakit dan kita pastikan kondisi korban memang ada terjadi patah tulang di kaki, dan untuk anak kecil balita umur 3 tahun ini mengalami luka lebam di kepala. Begitu. Untuk kondisi korban bagaimana? Untuk kondisi korban sementara dalam perawatan, sekarang sudah dirujuk tadi berdasarkan keterangan dari pihak tersangka, keluarga tersangka dalam hal ini yang bawa mobil. Kebetulan kita sudah amankan juga TSK-nya di sini, sementara kita ada ambil keterangan. Untuk korban mereka rujuk ke rumah sakit provinsi untuk di ronsen. Kecelakaan terjadi saat sepeda motor datang bersamaan dari Jalan Pahlawan menuju Condro Negoro. Namun di arah berlawanan muncul mobil yang dikemudikan pelaku dengan kecepatan tinggi, lalu kehilangan kendali dan masuk ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam aliansi Honorer Timika Selasa kemarin kembali berunjuk rasa di depan kantor BKPSDM Kabupaten Mimika. Mereka kembali mempertanyakan hasil pengumuman nama-nama yang lolos formasi pengangkatan 600 ASN. Unjuk rasa ini sudah kesekian kalinya. Tenaga honorer ingin mendapatkan kepastian karena menyangkut nasib dan masa depan mereka. Pengunjuk rasa menuntut bertemu dengan Kepala BKPSDM untuk mendapat penjelasan terkait nama-nama yang lolos dalam seleksi CPNS. Mereka juga mempertanyakan kenapa BKPSDM tidak mengumumkan secara transparan. Tenaga honorer ini menduga seleksi masuk pengangkatan 600 ASN telah disalahgunakan oknum pejabat di lingkup Pemda Mimika untuk meloloskan kerabat atau keluarga mereka menjadi CPNS. Saya ke sini tidak perlu, saya tidak terlalu khusus untuk ketemu dengan Bapak, tidak. Saya mau ketemu satu orang itu dan dia jawab, saya punya 4 pertanyaan. Selesai, saya dengan teman-teman semua kami pulang. Selama belum ada kepastian dan penjelasan yang transparan dari Pemda Mimika, selama itu pula para tenaga honorer ini akan berunjuk rasa. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Seorang ayah kandung di Manokwari, Papua Barat tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Tidak itu saja, pelaku bahkan menganiaya istrinya. Aksi bejat pelaku menganiaya istrinya dilakukan sejak tahun 2006. Sementara mencabuli putrinya diakuinya baru 1 kali. Karena takut, korban akhirnya membongkar aib keluarganya ini kepada polisi. Menurut korban, suaminya mengancam akan membunuh mereka bila melapor ke polisi sehingga mereka takut.
Kepolisian Manokwari yang menerima laporan langsung menangkap pelaku di Bandara Rendani, Manokwari saat baru tiba dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tahun 2002 kemarin, di bulan ini, Juli kemarin, akhirnya korban berani melaporkan kepada Polres Manokwari. Maka akan dikenakan pasal 76D, ya, pasal 76D dan atau pasal 76E untuk pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kejadian tersebut menyebabkan korban mengalami trauma sehingga harus dilimpahkan ke instansi terkait. Saat ini pelaku sudah ditahan di rutan Mapolres Manokwari. Pelaku terancam hukuman penjara 12 tahun. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sejak bulan Januari hingga Juli 2022, Kepolisian Mimika mencatat angka kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mimika meningkat. Selama 6 bulan terakhir terjadi 82 kasus kecelakaan, naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 74 kasus. Jumlah korban yang meninggal 23 orang dan luka-luka 90 orang. Sementara tahun lalu jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas berjumlah 16 orang dan korban luka-luka 102 orang. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena terbukti masih banyak warga yang mengabaikan disiplin berlalu lintas, sehingga jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jumlahnya lebih banyak pada tahun ini. Itu tergantung ya daripada laka yang terjadi, ya, laka yang terjadi yang mana laka lantas ini kan faktor daripada ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, yaitu faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan maupun faktor daripada lingkungan itu sendiri. Nah, kecelakaan ini semua diawali adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi itu sendiri, yaitu di dalam hal ini. Nah, untuk itu kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Mimika yang mengendarai kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 dan lebih untuk lebih berhati-hati di dalam mengemudi kendaraannya demi terciptanya Kamsotipcar lantas. Untuk itu pengemudi itu harus taat atau tertib di dalam berlalu lintas. Jangan selalu ingin mendahului, yaitu ataupun mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh sesuatu yang akhirnya hilang konsentrasi di dalam mengemudi itu sendiri. Kasat Lantas mengingatkan pengendara agar menaati aturan berlalu lintas, khususnya tidak mengonsumsi minuman keras ketika berkendara. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.